rombongan sudah berkumpul ya di masjid. Oke, ini dia. Iya. Dapat masker kain. Lewatan. Oh, okay. Masker kain bantuan. Oke, bisnya habis putar balik ya. Ini dia saat-saat yang ditunggu ya. Kita naik bis bentar lagi. Oke, bisnya yang datang 2. Nah, ini lagi dipasangi nama di kursi ya, jadi bingung ini. Ternyata bisnya kecil ya. Ini si berapa orang ini? Bisnya ini si jumlah ya bisa lah 30 orang lah, boleh lah. Kenangan. Ya, pemberangkatan sebelum berangkat ya. Persiapan perjalanan ke ziarah ke Madinah. Semoga perjalanan Tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Ya, pukul 4.11 sampai di masjid. Kita sholat dulu ya. Di sana keliru-keliru. Selesai sholat jam 4.30 langsung menuju lokasi lagi kita. Ayo kita masuk ke bis dulu. Istirahat, makan cilok dulu ya di sini ya. Di Lore Pabrik Leces. Ternyata jauh Pak ya, Probolinggo itu Pak ya. Melewati Leces dulu. Wah, aku ini lagi nyervis mobil udah gini berarti lumayan ya. Kita berangkat lagi ya. Oke, kita berangkat lagi ke tujuan. Pesan oleh-oleh dulu, jajanan ya. Akhir. Kencang ya,
becak dulu ya ke Yai Hamid. Yai Hamid ya. Ini wisata religi ya, kita wisata religi. Oke, let's go. Naik becak dulu kita. Alun-alun Pasuruan ya, dagangnya banyak sekali ya, ini tinggal ini ya, ada soto lagi. Oh, bongkar mana ya? Iya, walau lebih sapi ini lah. Apa agar wali kotanya ganti alun-alun. Repot. Yang dikejar proyeknya alun-alun toh wali kota itu. Repot itu kok itu. Sekarang kita ada di Pasuruan, kota Pasuruan ya. Di kiri kita masjid, di kanan kita alun-alun ya. Oke, let's go. Ya, kita pulang barusan ya, sudah. Sekarang kita ke masjid. Oh, nggak tahu, makan dulu. Oh, makan dulu. Let's go. Makan dulu ya. Makan dulu kita. Oke. Makan dulu di terminal. Jam 6:30 ya, makan di terminal kita. Ini Pak Dar ini. Di kiri, di kanan Pujo. Nah, ini makannya. Selawatan. Ayo. Selawatan. Sampai di Mojokerto jam 10 malam ya. Kameranya agak kena air ini, jadi agak silau ini. Mari turu ya, bangun tidur ya. Itu setengah 10 malam ini kita jalan ke Syekh siapa nanti kita lihat di sana. Masuk area pesarean. Posisi ada di makam Mbah Sayyid Sulaiman. Nah, ini bersama Pak Dar ini. Wah, mang aku mari senang mari. Ini masjid kono mang. Masjid Pasuruan. Ambil Demian, ambil anu. Berarti semang satu ya. Cuman mang enggak sembayang. Yo reo. Jamak takhir. Enggak tahu ati mrene yo. Sing munggah kok pisan yo. Sing munggah biyen. Selamat datang di wisata religi makam Mbah Sayyid Sulaiman bin Abdurrahman Basyaiban, Dusun Majilan, Mojo Agung, Kabupaten Jombang. Sandal tetap dipakai dan dilepas di depan makam. Pakai sandalnya gitu sama. Nah, itu. Sama sandalnya ini. Sholat dulu ya, sudah bisa. Akhir sih seharusnya, tapi udah
gitu. Jadi saja nih. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan biasanya setiap kali ada sesuatu yang perlu saya sampaikan di atas kendaraan, ada sesuatu yang saya perlu informasikan di atas kendaraan, itu biasanya saya sampaikan. Tapi karena ada 2,5 atau 3 kendaraan, maka saya akan menyampaikan lewat ketika berkumpul bersama-sama. Para zairin sekalian, rombongan dari kota Karanggendok, yang saya hormati, bahwa perjalanan ini masih belum acara wali, masih baru partai tambahan. Sebelum melanjutkan perjalanan, saya sampaikan bahwa kita sekarang ini sedang mencari jaringan. Kita sekarang ini mencari koneksitas. Kalau di dalam Al-Quran disampaikan bahwa para walinya Allah itu sebenarnya tidak wafat. Di dalam Al-Quran sudah disampaikan. Jadi jangan sekali-kali kamu mengatakan para wali-walinya Allah itu wafat. Hanya pindah tempat. Artinya ketika diyakini ayat para walinya Allah itu masih, berarti kita sudah sama dengan ketika kita datang berziarah ke rumah para walinya Allah, lalu kemudian kita minta sambut doa. Jadi kalau kita berdoa, kalau kita bermunajat kepada Allah, berarti ketika kita datang tidak minta kepada yang sudah ada di bawah, tetapi kita minta kepada Allah. Agar tidak salah ketika bermunajat, maka kita bermunajat bisa ada 2 cara. Yang pertama, kita setelah membaca Yasin dan takbir, kita langsung berdoa, ya Allah, apa aja. Karena masalah kita berbeda, maka munajatnya pun berbeda. Yang kedua, ada dengan cara ya wali Allah Sayyid Sulaiman, sambungkan doa saya. Tadi kan hanya kita disambung. Masalah kita kan berbeda, problem kita berbeda. Maka kita perlu ada jaringan, membentuk koneksitas. Dan kita kemudian kita bekerja kepada Allah, kita sambungkan melalui para walinya Allah. Maka tidak ada yang salah ketika kita ziarah ke makam. Ini saya sampaikan agar supaya saya yang menjadi imam untuk membawakan hidupnya tidak kemudian salah sampai di akhirnya. Maka perlu saya sampaikan seperti itu. Maka ketika sudah saya pimpin bersama-sama, lalu kemudian doa bersama-sama, lalu panjangnya lanjutkan dengan doa. Ya Allah, anak kulon ini, ya bapak kulon buketan. Nah ini kesempatan. Karena kita tidak mungkin untuk tirakat lama-lama. Saya sudah tahu potongannya tak isok rasa dan juga beda sendiri jelas. Karena saya ngomongnya saya sendiri. Saya semua itu ngomongin itu suara Allah akan stop itu.
Nggak usah dikawal dan untuk sholawat 140.000 tolongnya sudah. Saya. Sampai saya kasih tahu gitu, oh, musim tuntun. Enggak, saya. Pokok ngatam Quran aku, nggak kerasa. Nah, kalau baru-baru seperti ini, meskipun di atas kendaraan sudah kesir-kesir, turun sudah mulai tidak nyambung, ya kan? Turun dari duduk. Tapi begitu sampai di sini, saya sudah mulai bersemangat. Nah, itu kesempatan untuk berdoa. Karena berjamaah doanya kesempatan untuk lebih diijabah. Maka ketika sudah berdoa, ayo doanya yang serius bersama-sama. Secara keseluruhan alhamdulillah, mudah-mudahan hajat kita semuanya dikabulkan oleh Allah. Optimis, harus percaya diri, doa kita akan dikabulkan. Maka nanti kita doa, akhirnya lanjutkan doa masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah ziarah dari makam Mbah Sayyid Sulaiman, sekarang kita lanjutkan perjalanan ya di Mojokerto ini. Mojokerto Mbah Sayyid Sulaiman. Selanjutnya kita menuju ke destinasi selanjutnya. Aja mangan gorengan, nyari tersumbat, peredaran darah. Ya, aduh, cekal rek. Sopo nyegal semeyan elok mlaku ndak diwasno. Ngeo. Lanjut perjalanan selanjutnya ya. Ini lokasi kedua, kita lanjut ke lokasi ke menuju ke makam Gus Dur. Kita jalan kaki ya, lumayan ini jaraknya, lumayan. Let's go. Ini bersama rombongan, banyak sekali rombongan, 3 bis. Nah, ini jalan. Nah, ini ada tugu apa ini? Wih, kok piramida, Pak? Dek mburi ini kok piramida, gede sekali. Wah, kalau pagi ini bagus ini. Bagus ini. Kalau pagi, Pak. Oh, museum ternyata. Museum. Termasuk makam Gus Dur. Oke, sampai di makam Gus Dur sekitar jam 12.
Sampai di makam Gus Dur jam 12 malam. Kita langsung ziarah ya. Perjalanan menuju makam. Sampai Tebu Ireng. Wow. Kita jalan ya. Nah, ini kita masuk ke gedung tadi. Dinamakan Tebu Ireng ya mungkin karena terdapat banyak tumbuhan bambu ya. Kok bambu, tebu ya ane gula ya. Pukul 12 malam di makam Gus Dur. Embun pagi, embun yang sangat terjadi di pagi hari. Ya aslinya kita nggak boleh keluyuran pagi-pagi kayak gini, nggak sehat sih untuk tubuh karena bisa terkena angin malam ya, seperti itu. Jadi jangan sering-sering di luar rumah ketika pagi hari seperti ini, apalagi ini jam 1. Jam 1 dingin banget mak. Jam 1 dingin banget, siap-siap berangkat. dingin banget ya jam 1, jadi minum jahe dulu. Orangnya masih kosong. Ono sing bosok, ono sing dalam. Aku ada fotonya Pak. Ono. Foto kejabutan. Ono Medemian. Ono. Oh, bisa ono beda ya. Nah, woi iki emangnya gak enak gak ada bulu. Pukul 3.30 sampai di makam Sunan Bonang. Letaknya di mana ya? Cek, kita lihat dulu. Posisi Tuban setengah 4 ya, 3.30 setengah 4. Jadi sekitar setengah jam nunggu subuh ya. Oke, seperti itu Tuban di makam Sunan Bonang jam 3.30 sama rombongan. Ayo, mau becak dulu ya. Let's go.
Ya. Ya. Oke, kita makam Sunan Bonang. Nah, udah persiapan tadi di foto. Sekarang foto lagi ya lagi. Oh, ada ya. Ya, jalan meluncur ke bawah. Alun-alun ini kayaknya ini. Oke, kita turun di sini. Let's go, boy. Makam Sunan Bonang, perjalanan menuju ke makam ya kita. Tapi nggak tahu ada rombongan yang ke kanan itu ke arah masjid, terus ke kiri ke arah makam. Nah ini tadi kita terpecah menjadi dua sih, nggak tahu imam rombongan itu kanan apa kiri, nggak tahu. Saya coba kayaknya di belakang orang-orang ada yang kanan, ada yang kiri. Kita ngikut kiri aja langsung ke makom. Nggak tahu tadi yang depan apa rombongan kita, apa rombongan orang lainnya, seperti itu. Pas salah kaki ya. Syekh Maulana Ibrahim. Sunan Bonang, Sunan Bonang. Jadi melakukannya ono kumpulnya nih. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum wa ala ibadil sholihin. Pintu keluar, ayo let's go. Nah keluar dulu. Keluar dari makam Sunan Bonang pukul 4
40. Kita langsung melanjutkan perjalanan lagi ya. Oke. Di sini pintunya rendah karena kita disuruh nah gini biar ibaratnya itu kita nyuwun sewu gitu, menundukkan kepala. Ayo Pak, becak lagi kita ke bis lokasi. Oke, let's go. Balik bis. Ayo. It's time to lanjut ke lokasi selanjutnya. Ini posisi gelap, masih bisa nangkap cahaya ya HP-nya. Ya remang-remang sih ini. Tapi masih bisa nangkap cahaya, mantap. Let's go boy. Di Tuban, makam Sunan Bonang. Perjalanan menuju ke bis. Oh ini gelap ini Pak. Di mata ini gelap, tapi apinya masih sanggup sih. Low light-nya sanggup sih. Mantap sih. Pulangnya dari Sunan Bonang ke terminal kok 20 ya, padahal berangkatnya 10. Ya udahlah, seperti itu mungkin. Tahu ya. Oke. Wah ya benar, ternyata tukang becak di Tuban Sunan Bonang ini rada agak nakal ya. Pulangnya itu ditarik 20, ada yang 20, ada yang 15. Berarti yang nakal itu yang ditarik 20 ya, seperti itu. Sangat disayangkan sih, mencoreng citra baik tukang becak ya. Ya seperti itulah. Untuk ngomong dengan aku ya. Petugas apa? Bagi penjara yang nggak ikhlas itu ya gimana gitu kan, berangkatnya 15, pulangnya kan harus 15. Berarti murahan di Pasuruan yo 10 yo, udah 10 mulai 10, terus di Mojokerto kan 15 yo 15 seperti itu. Oke, saatnya kita istirahat ya. Kita akan meluncur ke Madura, jadi kita istirahat, matikan HP dulu, dicas. Kalau sudah sampai di sana nanti saya rekam lagi. Oke, gue rekam lagi. Oh ya, sekarang pukul berapa ya? Bentar. Pukul 5:10 dari Tuban. Kita update video lagi kalau sampai di tujuan. Oke. Pukul 5:50 ada di timurnya Tuban, Ahmad Syekh Ibrahim, timurnya Tuban sih ya. Kita mau mandi dulu, terus
Di sana orang-orang jalannya. Sarean Sunan Bonang. Di kanan makam. Kita terus Ya wali Allah, assalamu alayka ya habib Allah, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ya wali Allah, ji'naka sa'iri ala maqamika auda'na indaka syahadata la ilaha illallah anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah mandi kita ke bis ya, kita ke bis terus makan di bis ya. Itu bisnya di sana ya, rombongan kita bisnya dari tengah ya. Oke, kita lihat ya. OTW makan dulu nasi gulung ya, ini nasi gulung rombongan bus 3, mantap. Oke, pukul 9 sampai di makam Sunan Derajat ya, di dekatnya Surabaya itu. Langsung kita lihat rombongan. Nah, rombongan ada di sana. Oke, let's go. Ini turun ya. Oh, langsung ada jalan. Dulu nggak ada jalan Pak di situ, Pak. Kita turun ke bawah dulu. Sekarang udah ada jalan. Mantap. Ya dulu nggak ada enggak. Sekarang dibuatkan. Kita turun ya. Menuju Sunan Derajat, makam Sunan Derajat.
Naik lagi. Untuk keluar kamar mandi ya? Di. Keluar dari makam ya. Jam 10. Ya, keluar dari makam Sunan Raja kita pukul 10 ya. Langsung kita lanjutkan perjalanan lagi ke tujuan selanjutnya. Oke, Mas. Langsung disambut oleh para pedagang. Oke, let's go.
baju-baju. Ya, kita langsung menuju ke bus ya. Ya, ini Pak Budoyo belanja-belanja ya. Ini. Halo guys, dadah. Oke, terima kasih. Ya, ini kita jalan-jalan dulu ya, kembali ke bis. Let's go. Ya, kita di deket Gunung Gamping apa ya, di tebing Gunung Gamping gitu. Jalan Derajat ini. Let's go. Pukul 12 sampai di Gresik, makam Sunan Malik Ibrahim, Maulana Malik Ibrahim ya. Ya, sekarang beli tiket elok ya ke makamnya. Oh iya, kita lewat jalan pintas ya. Langsung motong ini orang-orang lewat pada jalannya, tapi kita motong nih ya, motong. Nah ini naik apa elep dulu. Nah ini tiket angkutan religi belum menuju Syekh Maulana Malik Ibrahim 10.000. Ya, kita beli tiket dulu ke makamnya. Lumayan jauh, makamnya lumayan jauh, jadi naik elep. Biasanya kan naik becak ya. Ini kita naik elep. Naik elep 10.000 hari ini. Ini dari sana naik becak 20.000. Oh. That's a big question. Pelabuhan ini kok. Itu pelabuhan kok lah kok. Alat-alat ya. Lah ini pelabuhan, peti kemas. Baru. Ya, ini kita masih di sini beli tiket ya. 10.000. Pergi pulang. Pembagian tiket kita di sini ya. Nah, ini guru-guru ambil tiket ya. Anak di bangku gratis ya. Oke. Amit ya, di Batang Rian ya. Ayo Mbak, elok dulu ya. Tanah Patria dulu. Ini ke Syekh Maulana Malik Ibrahim. Naik elep jauh sekali. Berapa kilo? Sampai nama tiket di mana? Loro. Iya, balik habis Pak. Ya, ini suasana dalam hall. Bakso. Elep, oh ya, elep. Ditinggal kayak suwe.
arepe dawa isi piro Dia panjang. Tempatnya elok tapi duduknya seperti lem. Ya, saatnya turun dari elok. Oke, let's go. Ya, yang tadi nggak bisa buka pintu padahal pendino buka pintu. Jalan lah ya. Ya, kita jalan nggak tahu kemana, kita ngikuti rombongan. Karena silang denda ini. Oke, let's go. Karena ini simpenan di tas. Gimana Pak? Kita diberhentikan oleh mas tukang parkir. Nah, ini makam Maulana Malik Ibrahim. Kita masuk, awas turunan itu ya. Syekh Maulana Malik Ibrahim aka Sunan Giri ya. Kita ini ada di Gresik, itu Gresik. Ada di Gresik berarti kita manggilnya Sunan Giri. Oke, seperti itu. Giri Gresik ya kan hampir merepet sedikit ya. Seperti itu. Seperti ini, megah sekali ya. Yang jamaah membutuhkan itu sebenarnya adalah toilet gratis. Sangat membantu. Oke. Karena di gedor-gedor gitu. Kita semangat. Langsung menuju Pesarehan. Assalamualaikum Ya Habibullah ya Habibullah. Assalamu alayna Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin wa ala ibadillahi salihin. Ya waliyullah Ya waliyullah. Sunan Maulana Malik Ibrahim Sunan Maulana Malik Ibrahim Sahibul karamah Ji'naka Zairi Wa ala maqamika Waqifi Awda'na Indaka Syahadata an la ilaha illallah Syahadata la ilaha illallah Wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Syafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. سيدنا سلطان الأولياء شيخ الشيخ القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز ونفعنا به وأسراره وعلومه في الدارين لسيدنا الفقيه مقدم محمد بن علي بعلوي وأصوله وفروعه صغيرا وكبيرا ذكرا وأنثى ونخص إلى ولي الله صلى مولانا ملك إبراهيم رضي الله عنهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولآبائنا وأمهاتنا
وجدنا وجداتنا ولمشايخنا ولمعلمينا من مشارق الأرض إلى مغاربها المقصد يا قاضي الحاجة في جماعة ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن. Syekh Maulana Malik Ibrahim pukul 1:30 langsung menuju bis lagi. Suasana gini udah budal loh. Ayo udah budal ayo. Ini betul nih. Loh. Udah budal udah dari sini. Loh, budal. Ini budal. Ini orang salahnya. Antara dia budal kok. Bisa sih ngarep. Wah, cuma remeh lah. Sampai terminal 1341. Ya, sekarang kita nggak tahu makan siang dulu apa gimana ini. Nyari makan sendiri ya. Oke, let's go. Makan siang dulu sudah habis ya. Saatnya kita kembali ke bis dan lanjutkan tidur. Ya kan tinggal 5 buat lagi di pantai kayak ini. Tidak balik Kita numpak dokar ya, ini dia Delman. Naik Delman istimewa, ku duduk di meja yang sedang bekerja. Mana nih, dan jauh kan. Ya, cari saya Anda datang dan dokar. Mainan itu. Orang Lumajang ya? Kereta ya, Lumajang. Kereta kencana apa dari Pelorong. Pelorong. Kita menuju Dua itu lur sampai nih. Irawan. Sunan Gresik ya. Naik Iki Gresik. Delman. Lewang Jawa Tengah pakai brangkon kabeh. Naik yuk. Macam-macam ya transportasi ini, beca, dokar, ojek, helm, melaku. Dikit melaku. Terus motor modifikasian. Genteng apa sampai gendong anak yang gendong itu. Ya. Naik Pak, naik. Naik kiri ya. Kita naik. Pak. Pak. Hah? Loh. Loh. Pat. Loh. 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 Kalau 10 kilo. Kayak jemper rasane irung.
Assalamualaikum ya wali Allah. Assalamualaikum ya Habib Allah. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Ya wali Allah. Sunan Kiri Sahibal Karamah Ji'naka Zairin wa ala maqamika waqifin Auda'na Indaka Syahadatan la ilaha illallah محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. سلام الله الرحمن عليكم يا ولي الله أتيناكم وقفناكم وقربنا يا Keluar dari keluar dari pesarian pukul 3.40. Kita langsung naik ojek, benar ojek kan? Ya, langsung ojek 5.000 saja. Ojek dulu kita. Oke, masuk ke terminal. Bis? 3. Oh, 3 bis. 3 bis, 2 bis besar, 1 bis kecil. Oh, kita sampai bengi lah, Mas? Sampai jam 5. Hah? Jam 5 sore. Oh, jam 5 sore. Bukanya sekarang subuh. Soalnya kan ini untuk langsung. Oh iya iya, oke. Soalnya deh, jalan raya 24 jam.
Ya, mantap tadi ngebut. Ya, Pop Wonder. Jos Gandos. Sekarang kita langsung menuju ke bis. Ya, mau hitungannya piye, Deng? Oke, OTW menuju Pangkalan. Jam 6 sampai di Bangkalan. Di Bangkalan ya, seperti itu. Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif, Bangkalan. Makan malam dulu kita, sate ya, masih dibuatkan. Telat tadi Pak, ngajinya telat, soalnya bis 3 tadi kan isi bensin, jadi agak ketinggalan jauh. Orang-orang sudah dari tadi, bis 3 baru. Apa nih? Apa nih? Kemana lagi Mas? Ampel Mas terakhir. Ampel langsung jos ya? Langsung pulang. Keluar dari Bangkalan jam 19.30 ya. Nanti kita sampai jam 4 jam 8. Masuk acara yang kedua yaitu Perjalanan di Sunan Ampel kita cukup ramai. Yo mentane ya nah. Sambil kali itu. Sayang kok, udah leperai datang suku kok. 3 tahun lalu tidak seperti ini, sekarang sudah bagus. Dulu mandi di tempat, mandi di kamar mandi dulu di sana. Sekarang udah nggak tahu, bagus mungkin kamar mandinya karena ada pembangunan 3 tahun ini. Ini kita ingin ngalap berkah agar rata, tidak hanya di pusat saja tetapi di santri-santri beliau tetap kita kunjungi setiap kali saya memandu wisata religi. Setiap kali saya memandu ziarah Wali Songo ataupun Wali Limo, saya selalu menyempatkan untuk datang kepada beliau makam Mbah Sun Haji yang mendapat gelar Mbah Bolong. Kenapa? Karena beliau adalah santri sekaligus yang mempunyai keistimewaan dan karomah. Dari gelarnya saja, dari istilah Mbah Bolong saja sudah lakop atau gelar yang ada keistimewaan yang sangat luar biasa. Karena ketika masa Sunan Ampel membangun masjid, kemudian Sunan Ampel menunjukkan arah kiblat ini sudah seperti sekarang ini, tetapi karena masyarakat sekitar masih tidak percaya dengan arah kiblat yang ditentukan oleh Sunan Ampel, akhirnya menunjuk Mbah Sun Haji untuk memperlihatkan bahwa letak masjid ini sudah sesuai menghadap ke arah kiblat.
karena gurunya yang memerintahkan, akhirnya Mbah Son Haji ini melaksanakan tugas guru. Lalu kemudian Mbah Son Haji ini melubangi tembok yang sudah dibuat oleh tukang, ya, bukan oleh Sunan Ampel tapi tukang bangunan. Setelah itu kemudian dilubangi dengan karomah tangannya, lalu kemudian dibuka tembok itu, orang-orang disuruh lihat, ayo lek gak percaya arah sing wis digawe ambek Sunan Ampel iki kiblate wis tepat. Lalu kemudian lubang itu terlihat gambar Ka'bah. Jadi Mekah itu bisa dilihat lewat lubang yang dibuat oleh Mbah Son Haji. Lalu kemudian Mbah Son Haji ini tidak terkenal dengan nama Son Hajinya, tetapi Mbah Bolong, karena bisa membuat bolongan yang langsung tembus melihat Ka'bah. Kalau tidak karena karomahnya, keistimewaannya, maka Sunan Ampel tidak akan menunjuk kepada Mbah Son Haji. Karena itu setiap kali datang ke makamnya Sunan Ampel, jangan pernah melewati makam Mbah Son Haji untuk sekedar minta ngalap berkah, keberkahan dari beliau. Sehingga setiap kali saya membawa jamaah, selalu saya mampirkan. Semoga lelah panjenengan semua diganti dengan sesuatu yang membahagiakan, membanggakan, karena hajat dan keinginan panjenengan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biridailah syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususanillah waliyullah Mbah Son Haji. Ghaffarallahu ta'ala dzunubahum. Innallaha ta'ala yahmina bihimayatihim wa yumittuna bimadadihim wa yanfa'una bibarakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ampuni segala dosa kami ya Allah. Ampuni segala dosa kedua orang tua kami. Ampuni segala dosa guru-guru kami. Ya Allah, terlalu banyak dosa yang kami lakukan, terlalu banyak maksiat yang kami perbuat. Mata ini yang tidak bisa menjaga ya Allah, lisan ini yang tidak bisa mengendalikan ya Allah, tangan ini yang terkadang melakukan apa yang Engkau larang, kaki ini melangkah kepada perbuatan yang Engkau larang. Maka ampuni segala dosa kami ya Allah. Ampuni segala perbuatan maksiat yang kami lakukan ya Allah. Ya Allah, kami ingin menjadi orang yang soleh ya Allah. Kami menjadi orang-orang yang husnul khotimah mati kelak ketika nyawa menjemput kami ya Allah. Kami tidak ingin menjadi orang-orang yang su'ul khotimah. Jauhkan ya Allah, jauhkan ya Allah. Matikan kami dalam keadaan husnul khotimah ya Allah. Jangan Engkau matikan kami dalam keadaan su'ul khotimah. Ya Allah, matikan kami ketika kami dalam keadaan berwudu ya Allah. Matikan kami ketika kami ya Allah dalam keadaan suci ya Allah. Matikan kami ketika kami dalam keadaan sujud, dalam keadaan ruku, dalam keadaan basah lisan ini menyebut asma-Mu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan Engkau matikan kami ketika kami berbuat maksiat kepadamu ya Allah. Perkenan kami untuk terus beristighfar kepadamu pada akhir masa hayat kami ya Allah. Ya Allah, nitip anak-anak kami ya Allah. Jadikan anak-anak kami ya Allah menjadi anak yang mulia dunia dan akhirat ya Allah. Mudahkan segala urusannya ya Allah. Jangan Engkau persulit anak-anak kami ya Allah. Jaga anak-anak kami ya Allah dari perbuatan maksiat dan dosa ya Allah. Jaga anak-anak kami ya Allah dari pergaulan yang mendatangkan dosa. Jauhkan ya Rabb, jauhkan ya Rabb dari perbuatan yang mendatangkan azab-Mu ya Rabb.
Engkau yang menjaga tanpa batas, sedangkan kami menjaga anak-anak kami serba terbatas ya Allah. Oleh karena itu jaga anak-anak kami ya Allah. Nitip anak-anak kami ya Allah. Nitip anak-anak kami ya Allah. Jadi anak yang soleh-solehah ya Allah. Menjadi anak yang birrul walidain, anak yang membanggakan orang tuanya, anak yang bertakwa kepadamu ya Allah. Ya Allah, jika kami mengalami kesulitan ya Allah, maka berikan kemudahan ya Allah. Jika kami tidak mampu untuk melakukan sesuatu ya Allah, Engkau yang akan bisa membantu kesulitan itu ya Allah. Maka terus berikan kemudahan bagi kami ya Allah. Ya Allah, jika kami saat ini bisa berziarah ke makam para wali-walimu, izinkan suatu saat kami bisa berziarah ke makam baginda Rasul Muhammad SAW dengan caramu ya Allah, dengan caramu ya Allah, dengan caramu ya Allah. Kabulkan hajat dan keinginan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin bi asraril Fatihah. Shalatul ladzi. Moga bisa langsung ke makamnya Mbah Soleh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah. Amma ba'du. Para zairin sekalian, hafizakumullah. Tidak terasa perjalanan ziarah Wali Limo plus Gus Dur dan Syekhona Khalil sudah berakhir, sudah selesai. Saya menyertai panjenengan mulai dari kemarin sampai dengan malam ini. Rasanya baru tadi sore kita bersama. Ternyata sudah dari kemarin. Perjalanan lelah kemarin itu hari ini sudah mulai tidak terasa. Kalau tadi yang jalan ke Sunan Giri, mungkin ketika jalan rasanya betis itu seperti ada yang gandoli. Tapi sekarang sudah mulai tidak terasa. Itu kelebihan kalau kita jalan ziarah dengan jalan ikut tajem misalnya, atau ikut candil. Saya membuktikan setiap kali kalau ikut ziarah Wali Songo, biasanya kalau ke Sunan Muria saya naik ojek, turunnya biasanya jalan, atau bisa berangkat jalan, turun juga jalan. Ketika dalam perjalanan sepertinya memang tidak mampu, tetapi ketika sampai di bawah, capek itu sudah langsung hilang begitu saja. Saya betul-betul merasakan itu, bahwa ziarah ke makam para walinya Allah itu mempunyai istimewa yang sangat luar biasa. Ada pengalaman menarik yang saya tidak pernah melupakan. Salah satu di antara jamaah saya itu, dia tidak bisa menulis, tidak bisa baca. Dia sudah lama kerja di pabrik gula, mau ikut dinas itu, jadi diangkat sebagai pegawai dinas itu memang susah. Yang punya ijazah saja prosesnya lama. Biiznillah, Allah kalau sudah berkehendak, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Kalau Allah itu menghendaki, wa tu'izzu man tasya, diberikan kemuliaan oleh Allah. Wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya, atau menghinakan manusia. Biadikal khair, mudah sekali Allah. Sehingga ketika suatu saat dia rajin ikut rombongan saya saat itu setiap tahun, Wali Songo, mungkin hitungan ke-10 mungkin, datang kepada saya sambil nangis, Ustaz, saya hampir tidak percaya. Baru 5 bulan yang lalu saya dipanggil oleh perusahaan, saya diangkat dinas. Demi Allah saya diangkat dinas. Padahal gak bisa nulis, gak bisa baca. Coba, yang ngelamar banyak, yang pintar banyak, tapi gak segera diangkat.
Percaya atau tidak, itu yang terjadi. Masih banyak pengalaman-pengalaman yang sering diceritakan oleh orang-orang. Mulai dari sulit untuk punya keturunan, hingga kemudian punya keturunan. Mulai dari sulit untuk mendapatkan pasangan, hingga kemudian mendapatkan pasangan. Itu sebagian dari buah untuk datang ziarah ke makam para wali-walinya Allah. Tergantung keseriusan ketika datang ke makamnya para wali Allah. Karena itu para bapak dan para ibu, 3 bis ini atau 2 bis setengah ini pengalaman pertama saya. Ternyata banyak. Sampai dengan hari terakhir ini saya hanya sepintas saja tahu, tapi tidak begitu hafal. Mungkin butuh 5 hari lagi. Ya, Wali Songo berarti. Kalau 5 hari lagi mungkin Karangbenda. Karangbenda. Kalau sehari saya kadang masuk Karangbenda tak kayak wong Jakarta Selatan. Selama perjalanan itu ibu bapak pasti ada kekurangan. Barangkali ada perasaan dari panjenengan yang tidak disukai dari saya menyertai panjenengan semua, entah sikap, entah ucapan, atau mungkin gerundel karena apa. Sebagai manusia biasa mengucapkan permohonan maaf yang tak terhingga. Disinilah memang batas kemampuan saya, dan ini pengalaman karena yang pertama kalinya. Barangkali kalau tahun yang akan datang 3 bis lagi mungkin saya lebih siap, karena saya ternyata lebih nyaman ketika kemudian walaupun jamaahnya lebih banyak, karena ini pengalaman pertama, sehingga barangkali ada ketidakpuasan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetapi saya percaya itu tidak diniati, tetapi memang karena faktor kemanusiaan. Karena itu mohon dimaafkan semuanya. Memaafkan guys semuanya. Baik. Jika ada yang baik, boleh diceritakan kepada tetangganya, kepada familinya. Jika ada yang tidak baik, simpan dan ditelan, dibuang besok pagi hari. Sehingga yang terkesan adalah yang baik saja, yang tidak baik tidak perlu diceritakan. Ibu bapak para zairin sekalian, hafizakumullah, seperti apa yang saya sampaikan, setiap kali panjenengan kalau ziarah ke makam Sunan Ampel, kalau tadi Mbah Son Haji, sekarang ini Mbah Soleh. Yang pertama kali datang ke sini, ini 1 orang. Yang paling terakhir ada di ujung paling timur. Ceritanya bagaimana kok bisa ada 9 pesarean? Ternyata Mbah Soleh ini pernah meninggal 9 kali. Kok bisa? Karena Mbah Soleh ini santrinya Sunan Ampel yang tekun dan ikhlas ketika mendapatkan tugas sebagai tukang bersih masjid. Jadi semasa hidupnya beliau, Mbah Son Haji ini gemar membersihkan masjid, menyapu masjid. Karena keikhlasannya, itu masjid bersih seperti dipel. Sama dengan ibu-ibu, kalau lagi kumat ikhlasnya, itu bersihnya luar biasa. Nyapunya itu sampai membengi tekoi jam piro. Wis tak kandhani sampai aku kancingan lawang ya dibukai. Anake sampai saiki sik gurung teko. Mbut ya opo karepe? Kandhani wis tuwek tambah gak genah. Ada yang seperti itu. Bersih itu kalau sudah kumat ikhlasnya. Lah, Mbah Son Haji itu ikhlas betul, Mas. Sampai ketika kemudian Sunan Ampel merasa kehilangan Mbah Soleh, karena Mbah Soleh meninggal duluan. Sunan Ampel itu batin, ngertek. Aduh, saumpamane Soleh si ono, lak bersih masjid. Lu langsung hidup. Celing. Ya ada celingnya.
Ya kalau sulapan kan celing, tiba-tiba hidup, bersihkan lagi, wafat lagi, batin lagi. Ketika kemudian batin ke-9 kalinya, Sunan Ampel wafat. Tidak ada yang batin. Seiring dengan itu akhirnya wafat sampai 9. Karena punya karomah yang luar biasa. Barangkali di dunia hanya sekali ini, satu orang ini yang meninggal sampai 9 kali. Berarti beliau juga punya karomah. Maka ketika panjenengan hadir di makamnya Sunan Ampel, jangan lupa mampir ke Mbah Soleh. Insya Allah ada keberkahan yang luar biasa. Karena punya karomah. Santrinya saja sudah punya karomah, apalagi gurunya. Maka kesempatan ini ayo kita berdoa. Ada amalan yang perlu panjenengan amalkan. Ketika kemarin saya sampaikan, ketika panjenengan punya sesuatu yang sulit, sebut asma Allah. Ketika panjenengan banyak hutang, ada yang banyak hutang? Mau jujur atau karena malu? Tidak usah ngacung dah. Saya tahu dari potongannya sudah berbeda. Tapi kita punya Allah. Kita punya Allah. Kita punya Allah yang jarang memanfaatkan Allah. Ayo kita pakai. Ketika saya bersama dengan panjenengan, ada sesuatu yang baru, silahkan dibuktikan. Ketika panjenengan kemudian sulit dalam urusan keuangan, sebut Allah dengan kekayaan Allah. Gimana cara menyebutnya? Dalam Asmaul Husna, Allah yang maha kaya. Ya Ghaniyu ya Ghani, 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 ya Ghaniyu ya Ghani. Terus sebut nama Allah yang maha kaya sambil membatin, ya Allah, kekayaan panjenengan itu luar biasa. Kasihkan ke saya untuk menutup utang-utang. Allah kan maha pemurah. Ya besoknya siapa tahu kemudian nyok tak kei. Pengen begitu kan? Melihat anak-anak kita yang sudah besar. Mungkin kalau SD mudah untuk diarahkan, tapi kalau sudah SMA tingkahnya sudah berbeda. Kita kadang-kadang sakit, mengeluh, capek lihat anak-anak seperti itu. Dikasih tahu sudah nggak nurut. Panggil Allah. Apa? Ya Hafidhu, ya Hafidh. Apa ya Hafidh? Allah yang maha menjaga. Ya Hafidhu, ya Hafidh. Sambil dibatin, ya Allah, saya tidak mampu untuk menjaga. Maka panjenengan yang bisa menjaga. Jaga anak saya, ya Allah, jaga, ya Allah. Saya nggak bikin anak saya yang tersesat, ya Allah, jaga, ya Allah. Terus sambil baca, ya Hafidhu, ya Hafidh, ya Allah, jaga, ya Allah. Saya tidak ingin anak saya ini, ya Allah, durhaka, ya Allah. Tidak ingin anak saya ini ikut pergaulan anak-anak yang bebas. Tidak ingin, ya Allah, jaga, ya Allah, jaga. Ya Hafidhu, ya Hafidh. Terus baca, Allah panggil, Allah panggil. Akan berubah. Akan berubah. Semuanya Allah yang akan. Apa yang panjenengan keluhkan, apa yang panjenengan persulit, panggil Allah, Allah panggil, Allah panggil. Ustaz, sampai dengan sekarang saya ngontrak, ya panggil Allah. Rumahnya Allah kan banyak, kali aja dikasih satu sama Allah. Caranya gimana? Ya panggil Allah. Ya Ghaniyu ya Mughni,
Ya Allah, ini kan maha kaya. Sambil minta, ya Allah, ngontrak sudah lama. Saya juga pernah lama Pak ngontrak Pak. 12 tahun ngontrak selama berkeluarga. Tanyakan istri saya, saksi bisu masih ada. Lalu kemudian bagaimana? Yang manggil Allah. Allah dipanggil terus tanpa lelah. 12 tahun menunggu Allah ngasih baru. Tidak hanya ngasih rumah, ngasih kendaraan, ngasih isi-isinya, lengkap semuanya. Kalau sudah Allah memberi, panjenengan juga bisa seperti itu. Ayo biar ada manfaatnya, biar ada manfaatnya. Jangan terlalu mengandalkan manusia, jangan terlalu menggantungkan kepada manusia yang sama-sama lemah. Allah kita gantungi. Ya, biar ada manfaatnya kumpul dengan saya. Habis acara ini, wah semangat manggil Allah, semangat manggil Allah. Kalau ingin lebih lama lagi, ya kumpulnya lebih lama. Ikut acara Wali Songo. Caranya gimana? Kalau mau kencing kan bayar. Di rumah juga disiapkan kotak. Kati pipis dek 2.000. Sehari bisa 3 kali kan? Bisa 4 kali. Kalau cercer bisa 6 kali. 6 kali 2 berapa? 12.000. 12.000 sudah dapat sehari. Kalau 10 hari 120. Kalau 1 tahun tinggal hitung sendiri. Ya tidak hanya cukup untuk pergi ziarah Wali Songo, siapa tahu bisa umroh. Aminnya nggak serius. Kenapa tidak begitu percaya? Harus percaya. Kita punya Allah ini yang sering kita akhirnya tidak berangkat. Ayo kita doa. Setelah itu langsung kembali ke parkiran untuk segera pulang ke Karangbendo. Bismillahirrahmanirrahim. Kita Fatihah kepada Basoleh. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, selesai sudah perjalanan kami. Jadikan ibadah yang kami lakukan selama ini ya Allah menjadi ibadah yang Kau terima. Mudahkan segala urusan kami ya Rabb. Jangan Engkau persulit urusan kami ya Rabb. Mudahkan segala urusan kami di dunia dan akhirat kami ya Allah. Ya Allah, sekali lagi jadikan anak-anak kami ya Allah menjadi anak yang mulia di dunia dan akhiratnya ya Allah. Jangan Engkau hinakan anak-anak kami ya Allah. Berikan petunjuk ke jalan yang Engkau ridhai ya Allah. Jadikan anak-anak kami ya Allah menjadi anak yang mulia di dunia dan akhiratnya ya Allah. Ya Allah, ziarah ini merupakan contoh kecintaan kami kepada auliaillah. Jadikan kelak ya Allah kami bisa untuk ziarah ke makam baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entah itu ziarah umroh ataupun berangkat ibadah haji ya Allah. Mudahkan ya Allah urusan kami ya Allah, agar kami terus ibadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, kabulkan hajat dan keinginan kami. Berikan kesehatan bagi kami ya Rabb, sehat zahir maupun batin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Beli roti Mariam dulu. Mandar nak ngeluh nih, soalnya apa nih tahu goreng tidak tepat ngeluh. Posisi Delictus dan juga edukasi ya.
guys ya. Ini sudah pukul 1 perkiraan sampai kan ini jam 3 sampai madrasah pukul 2.15. Jadi cuma ada beberapa jam tidur, terus jam 7 beraktivitas kembali. Lumayan capek sih. Oke, mungkin seperti itu untuk penutup hari ini. Oke guys, thank you very much and see you in the next video guys. Thank you very much. Think positive and see you in the next video. Thank you. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu ke channel gue.